Jin Hyuk terus berlari sampai ke rumah pohon. Begitu sampai di dalam, ia langsung mengacungkan tembakan jagal yang dibawanya ke arah pintu. Seolah-olah seseorang tengah mengejarnya. Jantungnya berdegup kencang dan nafasnya terengah-engah. Namun pada akhirnya, tidak ada siapapun di sana. Jin Hyuk pun menjatuhkan senjatanya. Apa itu yang tadi? Tidak mungkin aku masih mabuk obat. Gumamnya sembari mengatur nafas. Namun tiba-tiba, suara Minu mengejutkannya. Rupanya, Minu sudah ada di dalam sana sedari tadi. Ayah menghilang, ucap Minu. Pemuda itu pun bangkit sambil berkata bahwa ia telah mencari ayahnya kemana-mana, namun tetap saja tidak ada. Hah, kau ya? Kenapa ada di sini? Tanya Jin Hyuk. Perlahan Minu berjalan mendekatinya. Di tangannya tergenggam sebilah celurit. Tatapannya tajam mengamati Jin Hyuk dengan penuh kecurigaan. Ada bau tercium darimu, kata Minu. Lalu kita diperlihatkan kejadian saat di ruang makan. Alasan Minu berhenti saat berjalan melewati Jin Hyuk ternyata karena Minu mencium sesuatu darinya. Selain insting yang peka, Minu ternyata juga memiliki indera penciuman yang tajam. Sekarang juga masih tercium. Lanjutnya, Jin Hyuk menatap pemuda itu dengan waspada. Tangannya perlahan meraih tembakan jagal yang tergeletak di lantai. Bau bubuk mesiu, ujar Minu dengan tatapan mengintimidasi. Jadi maksudmu, aku yang membunuh ayahmu? Tanya Jin Hyuk. Dengan yakin, Minu mengiyakan. Seketika Jin Hyuk bangkit dan mengarahkan tembakan jagalnya ke Minu. Mundur kau. Coba saja kalau berani maju satu langkah lagi. Akan kulubangi tubuhmu, ancamnya. Minu tak bergeming. Ia justru memberitahu Jin Hyuk bahwa putaran alatnya belum dibuka. Dengan panik Jin Hyuk pun meraih putaran alatnya. Namun, Minu sudah lebih dulu maju dan mengayunkan celuritnya. Jin Hyuk dengan sigap langsung menahan serangan itu menggunakan tabung tembakan jagal. Kesempatan itu digunakan Jin Hyuk untuk cepat-cepat membuka putaran tembakannya. Lalu dengan sekuat tenaga, ia mendorong Minu ke belakang. Apa yang kau lakukan dasar gila? Memangnya kau ada bukti kalau aku yang membunuhnya? Seru Jin Hyuk. Minu tetap meyakini bahwa Jin Hyuk telah membunuh ayahnya. Wah, rasa sayangmu pada ayahmu luar biasa ya. Padahal saat makan kau gemetaran seperti itu. Kau kan takut sekali padanya. Sindir Jin Hyuk. Ia kembali mengungkit kejadian di ruang makan saat Pak Villa mengira Minu yang telah memakai sepatunya. Ia juga menyinggung soal Romi yang dianiaya oleh Pak Villa. Itu karena Romi yang salah, ujar Minu. Mau ada alasannya atau tidak, yang namanya penganiayaan ya penganiayaan. Aku melihat ayahmu pergi ke kamar Romi. Dia membawa ikat pinggang sambil berkata akan memarahinya. Kau juga melihatnya kan pagi ini? Kalau itu bukan penganiayaan, lalu apa? Karena itu kau membunuh ayah? Tanya Minu. Jin Hyuk kembali mengelak. Dia beralasan bahwa bau bubuk mesiu itu pasti menempel tadi pagi saat ia bertemu sebentar dengan Pak Villa yang sedang menembak. Namun tentu saja Minu tidak percaya semudah itu. Bohong. Orang yang berbohong akan kubunuh. Ancamnya sambil menodongkan celurit. Jin Hyuk terdiam sejenak lalu melayangkan serangan terakhirnya. Dasar nggak tahu diri. Kau sendiri berlagak polos seperti itu, padahal kau juga penuh kebohongan. Aku tahu semuanya. Apa yang terjadi pada pasangan yang kemarin datang ke sini? Ya, Jin Hyuk mulai membahas soal tamu yang sempat datang ke sana. Keluarga pemilik penginapan memojokkannya seolah-olah dia gila dan halusinasi soal tamu yang sebenarnya tidak ada. Padahal Jin Hyuk melihat sendiri pakaian pasangan itu yang berlumuran darah di tong sampah. Minu tampak terkejut mendengar itu. Bagaimana kau bisa melihatnya? Tanyanya. Jin Hyuk pun menjelaskan semuanya, bahwa ia sempat mengikuti Minu yang membawa bahan-bahan barbecue ke sebuah pondok tua. Dan pada akhirnya ia melihat pakaian penuh darah itu di sana. Aku juga tidak tahu kenapa kau menyiapkan barbecue untuk orang yang akan kau bunuh. Tapi berkat itu aku jadi tahu bahwa keluargamu benar-benar pembunuh. Aku tidak membunuh ayahmu. Orang gila macam apa yang mengusik keluarga pembunuh? Kalau memang aku tidak bisa keluar dari tempat ini seperti Taehi, aku hanya akan menjadi orang yang diperlukan oleh keluarga kalian. Aku hanya ingin tetap hidup, karena aku tidak mau mati dan dimakan. Jelas Jin Hyuk panjang lebar. Sebuah skenario alasan yang kedengarannya cukup masuk akal.
Karena sebelum ingatannya pulih pun, Jin Hyuk mulai bersikap hati-hati kepada keluarga itu setelah mengetahui bahwa mereka memang pembunuh. Kami tidak makan manusia, sangkal Minu. Namun dia sama sekali tidak menyangkal bahwa mereka memang membunuh orang. Kalau begitu baguslah, ucap Jin Hyuk datar. Minu pun merasa heran karena hari ini Jin Hyuk sama sekali tidak terlihat ketakutan, dan ia juga terang-terangan mengatakan keluarganya adalah pembunuh. Orang waras manapun pasti akan tetap berpura-pura tidak tahu. Kau juga tidak berusaha menyembunyikannya, kan? Kata Jin Hyuk. Mereka saling bertatapan. Mata Minu seolah menyelidik, dan setelah beberapa saat Minu pun menurunkan senjatanya. Strategi Jin Hyuk untuk meyakinkan Minu berhasil. Langkahnya cukup cerdas, karena kalau tidak dengan cara seperti itu, sudah pasti Jin Hyuk kalah fisik bertarung dengan Minu, dan dia pasti mati di tangan pemuda itu. Minu pun memperingatkan Jin Hyuk agar menjaga sikapnya, terutama di depan ibunya, karena dia benci orang yang tidak sopan. Ternyata bibi itu juga. Aku pikir dia pengecualian, tapi ternyata tidak. Batin Jin Hyuk. Saat Minu akan pergi, tiba-tiba Jin Hyuk menahannya. Ia menawarkan untuk membantu mencari Pak Villa, dan Minu pun menyetujuinya. Tampaknya dia sudah benar-benar menurunkan kewaspadaannya terhadap Jin Hyuk. Mereka berdua pun turun dari rumah pohon. Jin Hyuk basa-basi menanyakan apa standar keluarga Minu untuk membunuh orang. Kalau Taehi, tentunya ia tidak dibunuh karena Ibu Villa adalah fans beratnya. Namun bagaimana dengan Jin Hyuk sendiri? Padahal pasangan tamu yang datang ke sana langsung dibunuh. Namun kenapa Jin Hyuk dibiarkan hidup sampai sekarang? Minu menjawab bahwa standarnya bukan dia yang menentukan. Makanya dia membawakan bahan barbeque malam itu. Karena sebenarnya dia tidak tahu bahwa mereka sudah mati. Tapi ia menambahkan kalau ada yang bertindak aneh-aneh, dia akan langsung membunuhnya. Tiba-tiba saja, Minu menghentikan langkahnya. Jin Hyuk pun bertanya ada apa? Aneh, ucap Minu. Apanya? Tanya Jin Hyuk bingung. Minu melanjutkan. Jelas-jelas tadi kau bilang, kau berpikir kami membunuh orang dan memakannya. Jin Hyuk mengiyakan. Lalu Minu menoleh ke belakang dan menatapnya dengan tajam. Kalau begitu, kenapa kau makan sarapan bersama kami? Mata Jin Hyuk langsung terbelalak. Ternyata ada celah yang tidak ia perhitungkan di balik skenario alasan yang ia buat. Minu benar. Jin Hyuk sebelumnya berpikir keluarga itu memakan daging manusia. Lalu kenapa dia mau makan bersama mereka? Jin Hyuk terdiam. Sepertinya sekarang ia sudah tidak memiliki alasan lagi untuk mengelak. Perlahan, sebuah seringaian pun terukir di bibirnya. Ah, si bangsat ini. Ternyata lebih peka dari kelihatannya ya, ucapnya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung maju dan menyerang Minu. Mata mereka saling bertemu sebelum akhirnya suara alat tembakan jagal itu terdengar. Naas, Minu tewas tanpa sempat memberikan perlawanan. Tubuhnya tersungkur ke tanah dengan darah yang menggenang di sekitarnya. Seharusnya dia tidak semudah itu menurunkan kewaspadaannya terhadap Jin Hyuk. Jin Hyuk menatap tubuh tak bernyawa itu dengan puas. Ia tak menyangka orang yang paling merepotkan malah bisa ia singkirkan dengan mudah. Selanjutnya, Jin Hyuk menenggelamkan mayat Minu ke laut dengan mengaitkan batu sebagai pemberat agar nantinya tubuh itu tidak mengapung. Hal yang sama juga ternyata ia lakukan pada Pak Villa. Sebuah pemandangan yang mengerikan. Ayah dan anak tewas begitu saja dalam sehari di tangan pemuda itu. Membereskan dua-duanya sekaligus capek juga, gumamnya. Lalu ia juga membuang celurit milik Minu ke laut. Sekarang hanya tersisa 3 anggota keluarga dan juga Taehi. Setelah menghabisi si tukang ngobat itu, sisanya hanya para perempuan yang lemah, pikir Jin Hyuk. Ia pun mulai cekikikan sendiri. Namun tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Ia kembali teringat dengan apa yang ia lihat di kandang babi. Ternyata inilah yang Jin Hyuk lihat. Para babi di kandang itu memiliki kepala manusia. Dan jika kalian ingat wajah-wajah itu, mereka adalah para korban pembunuhan Jin Hyuk yang fotonya ada di galeri HP-nya. Ya, dengan kata lain sebenarnya itu hanya halusinasinya saja. Namun dia benar-benar ketakutan setengah mati melihat pemandangan itu. Jin Hyuk pun memikirkan kenapa ia melihat hal seperti itu dan kenapa ia merasa sebegitu takutnya. Masa itu rasa bersalah? Memangnya aku memiliki yang seperti itu? Gumamnya lagi.
Adegan beralih ke sebuah padang rumput. Tampak Yumi sedang asik berburu serangga. Ada lebah yang besar sekali. Laki, serunya riang. Namun tiba-tiba Jin Hyuk muncul dan membuat lebah itu terbang menjauh. Apaan sih? Gara-gara paman, lebahnya jadi terbang kan? Seru Yumi kesal. Jin Hyuk buru-buru meminta maaf. Ia berkata hanya ingin mengembalikan alat tembakan jagal. Tadi paman lihat apa sih? Memangnya paman ada fobia babi? Tanya Yumi. Namun Jin Hyuk enggan menjelaskan. Karena percuma saja, bocah itu tidak akan percaya. Yumi mulai menyindir-nyindir Jin Hyuk dengan wajah kesal. Karena gara-gara dia, jagalan hari ini gagal, dan Yumi pasti akan dimarahi oleh ibunya. Lebah tadi juga jadi terbang gara-gara Jin Hyuk. Belum apa-apa, bocah itu sudah bertingkah menyebalkan. Rasanya Jin Hyuk ingin cepat-cepat menghabisinya. Namun targetnya saat ini bukanlah Yumi. Jadi, ia menahan diri. Jin Hyuk pun menanyakan, di mana Taehi tinggal? Mana aku tahu? Jawab Yumi datar. Ia berkata, tidak ada yang tahu di mana pemuda itu tinggal. Jin Hyuk terdiam. Jawaban itu terasa tidak masuk akal. Lagi-lagi ia merasa dipermainkan. Bukannya dia bekerja di sini, tapi kau bahkan tidak tahu dia tinggal di mana. Tanya Jin Hyuk lagi. Yumi menjawab bahwa ia bahkan tidak tahu sejak kapan Taehi ada di sana. Kesabaran Jin Hyuk mulai habis, tapi Yumi justru semakin bercanda. Pada akhirnya ia sudah tidak bisa menahan emosinya. Jangan bercanda, kata Jin Hyuk tajam. Ia meraih putaran pada senapan jagal, membukanya, lalu menodongkan senjata itu ke arah Yumi. Berhenti membuat orang kesal, bocah brengsek, umpatnya. Yumi terpaku. Ia tidak menyangka Jin Hyuk berani mengancamnya. Biasanya pemuda itu selalu ketakutan seperti orang bodoh. Ternyata paman ya, yang membunuh ayahku, ujar Yumi. Jin Hyuk tak menjawab, melainkan langsung menyerang Yumi. Tapi Yumi dengan sigap menghindar, lalu melemparkan kantong plastik berisi cairan lengket ke wajah Jin Hyuk. Ternyata isinya madu. Yumi juga melemparkan kotak serangga ke arah pemuda itu. Kotaknya terjatuh dan lebah-lebah di dalamnya pun berterbangan langsung menyerbu wajah Jin Hyuk. Saat itulah Yumi memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri, sementara Jin Hyuk menahan sakit karena sengatan lebah-lebah itu. Yumi berlari sekuat tenaga sambil berteriak memanggil-manggil keluarganya. Di belakang, Jin Hyuk mengejarnya dengan penuh amarah. Mati kau sekarang bocah, serunya. Namun tanpa disangka, di tengah larinya ia justru berpapasan dengan Taehi. Jin Hyuk langsung menghentikan langkahnya. Taehi tampak terkejut, lalu spontan berteriak dan lari ketakutan. Kini Jin Hyuk dihadapkan pada dua pilihan, mengejar Taehi yang memiliki senapan, atau mengejar Yumi yang pasti akan mengadu pada Romi dan Ibu Villa. Membunuh satu persatu tentunya lebih mudah daripada harus menghadapi tiga sekaligus. Pada akhirnya, Jin Hyuk memilih untuk mengejar Taehi, karena senapan jauh lebih berbahaya. Sayangnya Taehi berlari cukup cepat dan berhasil memanjat ke sebuah tebing rendah. Saat Jin Hyuk sampai di atas, pria itu sudah menghilang. Ia celingukan mencari keberadaan pemuda itu. Namun yang ia temukan justru sebuah pondok kecil di tengah hutan. Apa itu? Batinnya. Ia perlahan mendekat dan masuk ke dalam. Di dalam pondok terdapat ranjang dan alat-alat pertukangan. Apa si tukang obat itu tinggal di sini? Pikir Jin Hyuk. Tatapannya pun tertuju pada tempat senapan di dinding yang kosong. Itu berarti Taehi telah membawa shotgunnya. Seketika Jin Hyuk langsung merunduk dan bersembunyi di balik meja. Khawatir Taehi akan menembaknya dari jendela. Namun ternyata bahaya datang dari arah lain. Ia tidak menyadari bahwa pintu ruang bawah tanah di sebelahnya perlahan terbuka. Dan Taehi muncul dari sana dengan shotgun di tangannya. Sebelum Jin Hyuk sempat bereaksi, Taehi telah bersiap untuk mengayunkan senapan itu ke arah kepalanya. Dan selanjutnya, adegan berpindah ke stasiun kereta bawah tanah. Seorang kakek dan pria berkacamata duduk berdampingan. Saya kan sudah bilang berkali-kali, barang itu tidak dijual, ucap pria berkacamata. Namun kakek itu perlahan membuka kopernya, memperlihatkan tumpukan uang. Pria itu menelan ludah. Pikirannya bimbang. Pada akhirnya,
ia menerima uang tersebut. Sebuah kesepakatan telah terjadi di antara mereka berdua. Meski kita belum tahu apa. Si kakek pun pergi dengan sebuah senyuman yang tersungging di bibirnya. Kembali ke Jin Hyuk. Tampak darah mengalir dari pelipisnya. Ia tersadar di sebuah ruangan asing dengan sebuah mesin cuci yang menyala. Kedua tangannya terikat ke atas dengan rantai. Sudah sadar? Lapar kan? Makan nih, ucap Yumi datar. Kapan kau akan membunuhku? Lebih baik kau cepat membunuhku. Kalau tidak, kalian semua... Belum sempat Jin Hyuk menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Yumi menjejalkan sebuah corong ke mulutnya. Lalu bocah itu pun memasukkan makanan yang ia bawa dengan paksa ke dalam mulut Jin Hyuk lewat corong. Pemuda itu sama sekali tidak bisa melawan. Malam harinya, Ibu Villa datang ke sana. "Hai Bibi, aku masih hidup ya?" ucap Jin Hyuk setengah mengejek. "Iya, masih," jawab Ibu Villa tenang. Tolong lepaskan ini dong. Kalian pembunuh, dan aku juga pembunuh. Jadi kita ini teman kan? Kata Jin Hyuk lagi. Ibu Villa bertanya apa ingatannya sudah kembali. Jin Hyuk menjawab belum sepenuhnya. Lalu Ibu Villa menanyakan siapa namanya dan kenapa ia datang ke sana. Jin Hyuk menceritakan semuanya dengan lancar, sampai ia heran sendiri. "Menurutmu, apa yang akan kami lakukan padamu? Apa kau mau kami bunuh?" Tanya Ibu Villa lagi. Jin Hyuk tidak menunjukkan rasa takut, ia justru seperti menantang Ibu Villa dengan berkata agar itu dilakukan tanpa rasa sakit, karena ia juga melakukannya seperti itu kepada suami dan anak laki-lakinya. Anehnya, Ibu Villa tidak terkejut ataupun marah. Ia tidak menunjukkan emosi apapun walaupun mengetahui suami dan anaknya telah dibunuh oleh Jin Hyuk. Ia justru langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Oi Bibi, kalau sampai aku bebas dari sini, kalian semua akan mati," ancam Jin Hyuk. Namun Ibu Villa tetap tenang, bahkan balik menantang pemuda itu. "Coba saja. Sejak awal, kau sudah bebas. Tapi gagal kan?" Sebuah seringaian pun terukir di bibir wanita itu. Saat itu juga, terungkap bahwa semua kejadian di ruangan itu terekam kamera CCTV, dan Taehi sedang menontonnya lewat monitor. Ia lalu mengambil mikrofon dan mulai berbicara. Nah, taruhan dimulai. Jin Hyuk Song berhasil kabur. Yes or no? Tepat setelahnya, suara sorakan pun terdengar dari speaker. Orang-orang mulai meneriakkan taruhan mereka. Sebuah misteri baru pun dimulai.